dipersembahkan oleh Belum lama ini publik dikejutkan dengan terjadinya kasus bunuh diri seorang model di sebuah apartemen. Kasus ini adalah satu dari banyaknya kasus yang terjadi yang menggambarkan fenomena bunuh diri dalam lingkungan masyarakat khususnya perkotaan. Ada beragam alasan mengapa seseorang bunuh diri, mulai karena alasan kekurangan materi, tingkat stres yang tinggi, terlilit hutang, malu akan sesuatu hal, kondisi mental yang tidak stabil, dan lainnya. Bunuh diri terjadi ketika seseorang tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan terlihat tidak punya semangat hidup, atau bisa juga disebabkan karena suatu pemahaman atau pandangan tertentu. Gejala-gejala itu harus segera disadari oleh orang-orang di sekitarnya, agar bantuan bisa diberikan sedini mungkin. Sebab jika dibiarkan begitu saja, maka bisa berujung pada depresi dan perilaku yang tidak terkendali yang bisa memicu bunuh diri. Selain itu, bunuh diri juga bisa hadir dari hati yang gelisah. Maka salah satu solusinya agar hati tenang adalah dengan membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran juga disebut sebagai asyifa, obat segala penyakit di dalam dada. Solusi lain untuk menekan angka bunuh diri adalah dimulai dengan sebuah kepedulian yang saling melengkapi satu sama lain dari lingkungan sekitar. Sehingga tidak ada lagi perasaan kesepian atau merasa sendirian. Karena bunuh diri datang dari jiwa yang kesepian, maka kepedulian terhadap sesuatu adalah sebuah harapan bagi mereka yang merasa tersisihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita buka acara Kolak dengan pantun. Pantunnya sama dengan yang sebelumnya. Pantun pembuka ini mungkin sebagian dari pemirsa sudah hafal. Pagi-pagi makan ketoprak, jangan lupa baca bismillah. Jumpa kembali di acara Kolak, insya Allah ilmu bertambah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena bunuh diri. Kita mengikuti di berita media beberapa waktu yang lalu, ada seorang selebriti yang bunuh diri di Jakarta. Dan alasannya adalah alasan karena tekanan ekonomi dan berbagai persoalan kehidupan yang lainnya. Bunuh diri ini kalau kita lihat dari sisi jumlahnya, dari waktu ke waktu memang cenderung terus meningkat. Beberapa waktu yang lalu, misalnya di tengah pandemi COVID-19, ada sekeluarga yang mereka bunuh diri bersama-sama karena tekanan ekonomi yang mereka tidak mampu menanggungnya. Ada seorang yang bunuh diri karena persoalan malu kepada masyarakat karena perbuatan tertentu yang telah dia lakukan, dan banyak motif yang lainnya. Fenomena ini tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang sederhana. Bunuh diri, kalau kita pahami dari sudut pandang agama, adalah perbuatan dosa. Islam melarang kita untuk bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Jangankan bunuh diri. Di dalam Islam kita menjerumuskan diri kita atau menjerumuskan orang lain kepada kehancuran saja sudah dilarang. Di dalam Quran disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sehingga kalau menjerumuskan diri sendiri dan orang lain saja tidak boleh, apalagi bunuh diri.
Hal ini karena Islam memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sangat luhur, bahkan sesuatu yang suci. Karena kehidupan itu adalah anugerah Allah. Kehidupan itu adalah wujud kemahakuasaan Allah. Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad manusia sehingga mereka menjadi manusia yang hidup dan bertebaran di muka bumi. Tapi lebih dari itu, persoalan bunuh diri ini memang juga menjadi diskursus yang tidak hanya ada di dalam masyarakat Islam. Di kalangan masyarakat tertentu misalnya ada juga mereka itu bunuh diri dengan berbagai alasan. Sebagian mereka bunuh diri karena tradisi atau budaya. Misalnya di negara Jepang, pada zaman dahulu mungkin juga sekarang masih ya, ketika orang itu mengalami masalah yang sangat berat dan mereka itu bunuh diri, bukan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Di negara Sakura ini kontrol sosial begitu kuat sehingga kadang-kadang mereka memang sangat malu ketika tidak berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya. Ada juga masyarakat tertentu yang dia bunuh diri karena tradisi. Misalnya di negara tertentu dulu, saya kira nggak tahu sekarang apakah masih atau tidak. Di India itu kalau ada seorang suami yang meninggal, maka istrinya itu menyusul dengan cara bunuh diri. Alasannya bukan karena ekonomi. Di Jepang tadi juga alasannya bukan karena ekonomi. Nah, di kalangan kelompok-kelompok tertentu juga ada yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa bunuh diri itu adalah cara kematian yang paling nikmat. Sehingga mereka bunuh diri sebagai bagian dari keyakinan, ingin mendapatkan kenikmatan yang tertinggi dalam kehidupan yang tidak pernah mereka rasakan semasa hidupnya. Nah, memang sangat kompleks dan sangat bervariasi. Tetapi sekali lagi, yang paling banyak memang adalah karena alasan ekonomi. Ada juga kelompok-kelompok tertentu yang bunuh diri sebagai bagian dari senjata dan strategi di dalam peperangan yang sering disebut dengan bom bunuh diri. Nah, itu bukan mereka yang bunuh diri karena kekurangan ekonomi atau karena tekanan kehidupan, tapi karena keyakinan. Mereka meyakini bahwa itu adalah cara yang terhormat untuk mereka melakukan perlawanan, dan itu adalah cara yang justru bisa menjadikan mereka sebagai pahlawan. Nah, bom bunuh diri itu biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Dan tidak hanya ada, selama ini kan kesannya bom bunuh diri itu hanya ada pada Islam, padahal tidak seperti itu juga. Di kelompok-kelompok agama lain juga ada keyakinan seperti itu. Bahkan di kelompok politik tertentu yang tidak ada hubungannya dengan agama juga menggunakan bom bunuh diri sebagai senjata untuk mereka melakukan perlawanan. Nah, cara-cara itu adalah cara yang dilakukan oleh kelompok yang lemah, yang mereka tidak mampu melakukan perlawanan dengan cara-cara yang kesatria. Sebagiannya juga menjadi bagian dari pertanda keputusasaan atau hilangnya harapan dalam kehidupan. Nah, pada segmen yang kedua nanti kita akan bahas mengapa kemudian bunuh diri ini seakan menjadi tren dan bagaimana kita mencoba untuk melihat masalah ini secara jernih dan memberikan jalan keluar bagaimana yang terbaik. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, tren atau fenomena bunuh diri itu selain berkaitan dengan beberapa hal yang sudah kita bahas pada segmen pertama, sebagiannya juga memang berkait dengan bagaimana stamina spiritual dan kohesivitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Seorang yang sedang mengalami ujian yang berat, memang kalau tidak memiliki iman yang kuat, dia akan
cenderung untuk berputus asa. Islam tentu saja mengingatkan dan melarang kita untuk tidak menjadi orang yang lemah dan menjadi orang yang mudah berputus asa. Di dalam Al-Quran disebutkan wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana kaitan antara keimanan kita kepada Allah dengan kekuatan kita di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Ketika seorang dalam masa-masa yang penuh kesulitan itu, kalau dia memiliki iman yang kuat, maka dia akan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan dengan cara berdoa, dengan cara beribadah, dan tentu meminta pertolongan dengan ikhtiar-ikhtiar yang biasa dilakukan oleh manusia bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya. Termasuk ikhtiar bagaimana kita menyelesaikan masalah itu adalah dengan berta'awun, dengan tolong-menolong. Karena itu maka fenomena meningkatnya bunuh diri itu sebagiannya karena memang kohesivitas sosial kita mungkin sekarang mulai melemah. Manusia, warga, masyarakat antara satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan yang akrab, sehingga beban hidup itu seringkali ditanggung sendiri, tidak ada teman, tidak ada kerabat untuk saling berbagi suka dan berbagi duka. Sehingga disinilah kohesivitas sosial itu menjadi penting dan solidaritas itu menjadi begitu berarti. Kita perlu membangun budaya hirau atau peduli kepada orang lain. Memang tidak selalu mudah yang seperti itu. Bahkan sekarang ini banyak orang yang kemudian bunuh diri itu juga dengan cara-cara yang sangat sophisticated gitu, sangat canggih. Di beberapa negara itu sekarang muncul hukum di mana orang itu punya hak untuk bunuh diri. Kalau di dalam hak asasi manusia itu kan hak untuk hidup. Di beberapa negara itu sudah ada hukum yang membolehkan orang bunuh diri. Misalnya di beberapa negara Eropa itu eutanasia atau sering disebut sebagai bunuh diri juga sebenarnya itu adalah sesuatu yang legal. Bahkan orang bisa meminta kepada pengadilan untuk dia berhak untuk mati dan pengadilan itu mengabulkan. Di Inggris pernah ada kasus itu. Seorang istri yang sudah sekian lama mengidap penyakit yang sangat kronis, yang tidak ada harapan hidup. Kemudian dia meminta pada pengadilan untuk dia bisa bunuh diri dan dia meminta suaminya untuk mengeksekusi. Ini saya kira sebuah realitas yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Di Australia misalnya kalau orang itu mau bunuh diri bisa disediakan fasilitas dan dia bisa menekan tombol-tombol tertentu yang kemudian ketika dia pencet itulah keputusan dia untuk mati. Alasannya dia sudah tidak ada harapan hidup, kemudian dia sudah sangat menderita dengan penyakitnya dan tidak ada sanak famili yang mengurusnya. Kemudian negara juga tidak peduli dengan keadaannya dan berbagai alasan-alasan yang dibuat untuk orang itu bisa punya hak untuk bunuh diri. Sehingga sekarang ada gerakan-gerakan di kalangan kelompok agama untuk bagaimana kemudian kita berusaha memberikan perhatian lebih serius kepada mereka yang memang sedang dalam kesulitan. Hal ini tentu saja tidak cukup dengan hanya kita memberikan bantuan yang berupa materi. Sering sekali kita menyelesaikan persoalan itu secara simplistis dengan memberikan hal-hal yang bersifat material.
penyelesaian material dianggap sebagai jalan keluar untuk orang bisa keluar dari berbagai persoalan. Tidak seperti itu. Banyak orang yang mengalami stres yang kemudian berujung pada gangguan jiwa itu bukan semata-mata karena persoalan ekonomi. Persoalan kesepian misalnya, loneliness itu bisa memicu orang untuk punya fantasi bagaimana mereka itu bunuh diri. Persoalan yang berkaitan dengan pride ya atau harga diri itu kadang-kadang juga bisa menjadi alasan untuk orang itu bunuh diri karena dia sangat malu dengan berbagai kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, karena itu maka kalau kita memperkuat kohesivitas sosial, kita berusaha untuk bagaimana lebih hero dengan orang lain dan mencoba untuk bagaimana kita bisa berbagi suka dan berbagi duka. Saya kira itu bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi fenomena meningkatnya kecenderungan bunuh diri itu. Bunuh diri itu tidak terjadi di kalangan orang tua saja. Dalam beberapa kasus juga terjadi di kalangan anak-anak belia. Di Jakarta pernah ada kasus seorang anak SMP yang bunuh diri karena malu nilai rapotnya jelek misalnya. Nah, disinilah saya kira perhatian kita untuk memberikan nasihat, kemudian mendampingi, untuk kemudian berbagai kegiatan sosial itu dihidupkan kembali, bisa menjadi bagian dari salah satu solusi. Solusi spiritual tentu, tetapi solusi sosial juga perlu kita lakukan agar beban yang dihadapi oleh masyarakat itu semakin berkurang. Karena itu maka banyak mereka yang bunuh diri itu karena memang mereka tidak ada tempat untuk mengadu dan tidak punya tempat untuk mengaduh. Mengadu karena tidak tahu harus berkata dengan siapa, tidak ada tempat mengaduh karena dia mungkin tidak punya iman yang kuat sehingga kemudian mereka dalam posisi yang under pressure itu memilih nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini adalah bagian dari masalah sosial yang tidak bisa kita anggap sederhana dan menjadi bagian dari tugas kita bersama bagaimana menyelamatkan kehidupan umat manusia. Bagaimana kita melihat masalah ini secara lebih luas lagi, nanti kita bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak yang berbahagia, kita masuk pada segmen yang ketiga. Dan saya akan membaca pantun terkait dengan tema kita tentang tren atau fenomena bunuh diri di kalangan masyarakat. Pantun itu berbunyi, bangun gubuk di tengah sawah, hindarkan terik, panas dan hujan. Kalau hidup penuh masalah, dekatkan diri kepada Tuhan. Inilah saya kira kuncinya. Tetapi untuk orang itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, memang dia perlu ada yang membantu. Siapa yang membantu? Siapa lagi kalau bukan kita? Bagaimana cara kita membantu? Yang pertama, tausiah-tausiah keagamaan yang membangkitkan optimisme, saya kira perlu kembali kita galakkan. Sekarang ini mohon maaf banyak sekali tausiah itu lebih banyak memberikan kepada kita ajakan untuk hal yang sifatnya lebih kepada tausiah spiritual yang kadang-kadang justru menina bobok dan tidak memberikan semangat untuk orang itu lebih maju lagi. Tausiah itu penting karena di dalam hadis disebutkan ad-dinun nasihah. Agama itu isinya nasihat-nasihat. Sehingga agar kita ini bisa mendapatkan ketenangan, ya kitalah yang kemudian memang memberikan nasihat. Tapi yang kedua juga kita perlu membangun gerakan, misalnya dengan membaca Al-Quran yang dipahami arti dan tafsirnya. Ini penting karena Al-Quran itu kan isinya nasihat. Nama lain dari Al-Quran itu mau'idhah. Sehingga Al-Quran itu memberikan nasihat kepada kita
untuk menjadi orang yang optimistis, tidak boleh berputus asa. Al-Quran itu juga disebut dengan asy-syifa, yang di dalam Quran disebut sebagai syifaun lima fis sudur, obat bagi segala macam penyakit yang ada di dalam dada atau di dalam hati. Sehingga kalau kita ini membaca Al-Quran, kita menjadi tenang. Dalam tembang atau pujian yang populer itu ada tombo ati. Itu juga lagi-lagi sebuah pujian yang sangat bijaksana, bagaimana hati kita ini bisa menjadi senantiasa sehat, bahagia, dan gembira. Di antara kunci tombo ati atau obat hati itu adalah membaca Quran dan maknanya. Kalau kita membaca Al-Quran itu dengan maknanya, maka kita bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat dari Allah. Ayat-ayat Quran itu memberikan kepada kita optimisme, memberikan kepada kita semangat bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama manusia yang lainnya, kita hidup tolong-menolong dengan sesama umat manusia, dan tentu saja kita punya Allah sebagai Tuhan yang akan membantu kita, akan menolong kita di tengah berbagai macam kesulitan apapun yang kita hadapi. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka urusan kita menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu ada di antara ayat-ayat Quran yang memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Ada jalan keluar, walaupun mungkin tidak selalu mudah untuk mencari jalan keluar itu. Dan oleh karena itu maka dalam rangka kita bersama-sama dapat mengurangi, bahkan mungkin menyelamatkan saudara-saudara kita dari kecenderungan bunuh diri itu, kepedulian sosial memang harus kita bangun bersama-sama. Caring kepada sesama itu juga menjadi perlu, sehingga kita tidak selalu berpendapat bahwa semua hal terselesaikan secara materi dan menganggap pemberian materi itu sudah cukup, tetapi kita mencoba untuk juga memberikan perhatian, rasa aman, memberikan harapan, dan mengajak mereka untuk tidak berputus asa. Karena itu maka kehidupan kewargaan dalam bentuk-bentuk yang sudah ada seperti RT, RW, atau mungkin kalau dulu di kampung-kampung ada namanya dasawisma untuk ibu-ibu PKK itu, saya kira itu penting untuk kita hidupkan kembali. Sehingga RT itu tidak hanya menjadi lembaga administrasi di mana kita meminta surat menyurat untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi menjadi lembaga sosial di mana kita membangun keakraban di antara orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Berbagai cara tentu bisa kita lakukan, termasuk sekali lagi juga menghidupkan kegiatan-kegiatan pengajian. Kalau kegiatan pengajian selama masa-masa COVID ini tidak mungkin kita lakukan, pengajian-pengajian virtual itu juga menjadi alternatif untuk kita bisa saling memberikan nasihat. Semakin banyak kita bertemu dengan orang lain dan kemudian berbagi suka duka dengan orang lain, maka tekanan hidup itu akan semakin ringan, bahkan mungkin kita akan bisa terbebas dari berbagai macam persoalan. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa saya akan bacakan pantun penutup. Burung pipit terbang tinggi, menari-nari di atas awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.